Kembalinya Dewa Perang, bab 1811-1820. Novel Tun, bab 1811. Tidak ada yang akan menahan Jared begitu dia meninggalkan pangkalan pelatihan. Karena tidak ada yang bisa menghentikannya, dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Dia akan menjadi bencana Erudia. Jika itu terjadi, dia bahkan bisa menjadi kematian Erudia. Jared meraung, tidak ada yang bisa menghentikanku, bahkan kamu, Levi. Aku tak terkalahkan. Memang, kekuatan penghancur yang dimilikinya akan membuatnya tak terkalahkan. Manajemen senior di Gamatech langsung menyesali tindakan mereka membawa kembali pengkhianat ini. Mereka seharusnya mengindahkan peringatan Levi dan membiarkan Levi menghabisi Jared. Karena mereka percaya Jared telah membuka lembaran baru, mereka memilih untuk tidak mengawasinya dengan cermat. Mereka bahkan mengizinkannya menggunakan kekuatannya di pangkalan pelatihan. Winona juga telah memperingatkan mereka tentang Jared, tetapi mereka malah menegurnya. Gamatech bisa menghindari ini jika mereka mendengarkan Levi sejak awal. Tapi mereka terlalu egois untuk mengakui kesalahan mereka. Winona berbalik untuk melihat ke Anu. Dia kemudian mengingat janji yang dia buat. Kemarin, dia mengatakan dia akan bertanggung jawab jika ada yang pergi ke selatan. Mari kita lihat apakah dia akan menepati janjinya. Setelah mengenakan satu set baju besi ringan yang memungkinkan dia untuk mengontrol kekuatannya, Jared melakukan perjalanan beberapa mil dalam sekejap mata dan berdiri di depan Winona dan yang lainnya. Sekarang tubuhnya telah menjadi pembawa energi murni, dia bisa melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya. Tubuhnya menjadi sangat ringan sehingga dia bahkan bisa terbang. Baginya, melakukan perjalanan beberapa mil dalam hitungan detik adalah hal yang mudah. Setelah melihat sosok seperti dewa berdiri di depan mereka, semua anggota staf di luar laboratorium mulai berteriak dan berlari pontang-panting. Diam. Jared melemparkan pukulan ke udara, melepaskan gelombang energi transparan yang melewati tubuh seorang pelarian. Memukul. Dia kemudian melemparkan pukulan lain ke arah pelarian lain yang berlari sejauh 100 kaki, mengubahnya menjadi debu. Kekuatan yang dia tunjukkan membuktikan bahwa dia bisa membunuh siapa saja dari jarak jauh. Setiap orang yang menyaksikan itu langsung percaya bahwa Jared adalah iblis itu sendiri. Jared memulai pembantaian dan membunuh siapa saja yang melarikan diri. Mulai sekarang, aku akan membunuh siapapun yang mencoba melarikan diri dari pangkalan pelatihan. Jared memperingatkan. Suaranya bergema di seluruh basis pelatihan, membuat semua orang merinding. Segala sesuatu di basis pelatihan Gamatech berada di bawah kendali Jared dalam sekejap. Manajemen senior Gamatech benar-benar terperangah. Mereka menyesali tindakan mereka tidak membunuh Jared ketika mereka bisa. Sekarang, masing-masing dari mereka telah menjadi tawanannya. Dia tidak hanya memiliki kendali mutlak atas basis pelatihan, tetapi dia juga bisa membunuh siapapun yang dia inginkan. Setelah kembali ke lab nomor 1, dia mendekati Winona. Terintimidasi oleh kehadiran pria itu, dia terhuyung mundur. Sebelum ini, Jared sudah temperamental sepanjang waktu dan berperilaku seperti orang gila. Sekarang tubuhnya telah berubah menjadi perwujudan energi, dia pasti telah kehilangan kemanusiaannya. Winona takut dia akan menghabisinya. Kau suka mengawasiku, kan? Tapi apa yang bisa Anda lakukan? Orang-orang idiot itu bahkan tidak mendengarkanmu. Levi benar, tempat ini penuh dengan orang bodoh. Jared mencibir. Bahkan yang pintar di sini mungkin tidak memiliki EQ yang tinggi. Jared meninggikan suaranya. Mulai sekarang, kalian semua harus mematuhi perintahku. Winona berdiri dan menentangnya. Aku takut mati, tapi jika kau ingin aku menuruti perintahmu, atasi mayatku. Apakah kamu pikir aku tidak akan membunuhmu? Jared secara bertahap mengangkat tangan kanannya. Bab 1812. Winona menutup matanya, menunggu kematian menjemputnya. Namun, dia tidak bisa menghentikan tubuhnya dari gemetar. Jared mendengus dingin. Kamu pikir aku akan memberimu kematian yang mudah? Tidak ada kesempatan. Apakah kamu tidak berhubungan dengan Levi? Mengapa Anda tidak memanggilnya untuk datang dan menghentikan saya? Dia bertanya. Oh, aku lupa, lanjutnya dengan seringai sarkastik. Levi adalah musuh bebuyutan Erudia sekarang. Semua orang melihatnya sebagai iblis besar dan ingin membunuhnya. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri lagi. Winona memberinya tatapan membunuh. Kamu lebih seperti iblis daripada dia. Kamu adalah iblis besar. Petik 2. Dia akhirnya mengerti bahwa kejahatan datang dari hati. Itu tidak ada hubungannya dengan seberapa besar ancaman seseorang didasarkan pada kekuatan yang dia miliki. Levi dan Jared adalah bukti hidup terbaik dari logika. Jared langsung melakukan pembantaian saat dia mendapatkan kekuatan penghancur seperti itu. Tidak demikian halnya dengan Levi. Setidaknya berdasarkan investigasi Winona, Levi adalah seseorang yang akan berusaha sekuat tenaga untuk membela Erudia dan warganya. Kanu, yang berdiri di samping Winona, segera menghentikannya. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana Anda bisa membandingkan Tuan Smith dengan Levi? Tuan Smith cerdas dan tak terkalahkan, dan dia adalah masa depan Erudia. Jangan berani-beraninya kamu membandingkan dia dengan iblis itu. Winona melirik ke Anu. Sungguh oportunis. Apa dia lupa dengan janji yang dia buat kemarin? Tiba-tiba, Jared tertawa terbahak-bahak. Anu tidak bisa membantu tetapi mulai gemetar. Jared menoleh padanya dan bertanya, apakah kamu tahu orang seperti apa yang paling aku benci? Aku tidak tahu. Pikiran Anu menjadi kosong. Aku benci orang seperti Levi, dan aku juga benci orang sepertimu. Setelah mengatakan itu, Jared meletakkan tangannya di tengkorak Anu.
Telapak tangannya memancarkan gelombang energi yang menembus kepala Keanu, menyebabkan yang terakhir berteriak kesakitan yang luar biasa. Tubuh Keanu mulai menghilang, dan dalam hitungan detik, dia menghilang ke udara tipis, tidak meninggalkan apapun. Mereka yang menyaksikan menjadi bisu. Sungguh pria yang kejam. Dan kamu, Jared kemudian menoleh ke Winona. Aku akan membuatmu tetap hidup sehingga kamu bisa melihat bagaimana aku naik ke atas. Levi adalah iblis, kan? Baiklah, saya akan menandainya sebagai target saya berikutnya. Begitu aku menyingkirkannya, para Erudian akan memanggilku sebagai pahlawan mereka. Sejak saat itu, tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk menjadi orang nomor 1 di daftar permata. Jared tertawa gila. Tuan, saya yakin The Cardinal Hall akan senang mengetahui bahwa Anda berencana untuk mengejar Levi. Tiba-tiba, beberapa pengikut Jared muncul dari sudut gelap. Winona gemetar karena marah. Setan yang sebenarnya sekarang mengejar pahlawan atas nama keadilan. Sungguh ironis. Bagaimana situasinya sekarang? Tanya Jared. Seseorang menangkap putri dan ibu Levi, dan Zoe bersama The Cardinal Hall sekarang. Kata salah satu anak buahnya. Sudut mulut Jared terangkat setelah mendengar itu. Zoe, kenapa aku merasa sudah tidak ada perasaan lagi padamu? Tapi jangan khawatir, aku akan tetap menjadikanmu milikku. Meskipun tubuhnya telah mengalami perubahan, Jared masih mempertahankan pikiran bawah sadarnya. Namun, dia tampaknya telah kehilangan semua perasaan dan emosinya. Tetapi jelas bahwa dia sudah memiliki rencana dalam pikirannya. Saya ingin Anda mengendalikan seluruh Gamatech. Suruh mereka bekerja untukku. Pastikan untuk memanfaatkan lab nomor 1 sepenuhnya. Saya ingin mereka siap bekerja untuk saya sesegera mungkin. Dengan kembalinya mantan pasukannya, Jared memiliki kendali mutlak atas basis pelatihan Gamatech sekarang. Pada titik ini, tidak ada yang tahu bahwa pangkalan pelatihan yang paling canggih secara teknis telah jatuh ke tangan iblis. Selanjutnya, aku akan memburu Levi dan Zoe. Jared tertawa terbahak-bahak. Meskipun mengetahui bahwa bencana lain sedang terjadi, tidak ada yang bisa dilakukan Winona, karena mereka telah menguncinya. Bab 1813. Biasanya asyik dengan penelitian, dia hampir tidak punya teman, dan Levi adalah satu-satunya nama yang muncul di benaknya. Lebih mengerikan baginya untuk mengetahui bahwa Jared tidak hanya memiliki kekuatan untuk membunuh, tetapi dia juga dapat memanipulasi pikiran orang. Ketika dia pergi, dia berhasil menguasai pikiran satu personil kunci dalam basis pelatihan Gamatech. Itu adalah wahyu yang menakutkan. Pada saat yang sama, Levi berusaha menghindari ditangkap oleh kekuatan yang berbeda saat melacak dalang. Tidak mungkin dia bisa membiarkan semuanya terjadi setelah mengetahui bahwa seseorang berada di balik semua kekacauan ini. Orang-orang itu telah mengambil kesempatan untuk mendiskreditkannya dan mengintensifkan konflik Erudia dengannya. Metode yang digunakan pun mudah. Di satu sisi, orang-orang itu berpura-pura menjadi pengikut iblis berapi-api dan sering membuat masalah dengan dunia seni bela diri di Erudia. Di sisi lain, mereka juga melakukan pembunuhan massal dan membuatnya seolah-olah Levi bertanggung jawab untuk itu. Terlepas dari itu, Levi yakin bahwa mereka mungkin akan meninggalkan jejak mereka secara tidak sengaja. Selama dia mengikuti jalan mereka, dia kemungkinan akan mengungkap sesuatu. Mengingat begitu, itu membawanya ke kota Teihaven di selatan. Menurut berita, perang terjadi di sana baru-baru ini, dan dari banyak orang yang berjuang di dalamnya, Levi seharusnya salah satu dari mereka. Karena itu, Levi menyamar ketika dia tiba di kota. Dalam manual kuno yang ditinggalkan mentornya untuknya, ada catatan tentang teknik penyamaran tertua Erudia, yang tidak membutuhkan waktu lama untuk dia kuasai. Jika dia tidak mengatakan apa-apa tentang identitasnya, tidak ada yang akan mengenalinya. Ketuk-ketuk-ketuk. Sebuah kebingungan langkah kaki terdengar, dan beberapa pria dan wanita muda muncul. Mereka sebagian besar adalah petarung peringkat 7. Dari penampilan mereka, mereka tampak berusia sekitar 20 tahun dan merupakan bagian dari dunia seni bela diri di Erudia. Tidak hanya itu, Levi juga bisa merasakan fluktuasi energi yang kuat, yang berarti ada orang lain yang diam-diam melindungi mereka. Tidak butuh lebih dari 1 detik baginya untuk menyadari bahwa mereka berasal dari kekuatan seni bela diri kuno yang mungkin ada di sini untuk menjatuhkannya. Ada kemungkinan besar mereka telah mengaktifkan semua kekuatan mereka kali ini. Segera, semua orang berkumpul di medan perang. Itu berantakan, dengan darah berceceran di mana-mana dan tumpukan mayat tergeletak di sekitar. Beberapa pemuda mengeluh, kami datang terlambat lagi. Salah satu pria berpakaian hitam mengejek, apa gunanya membunuh beberapa penjahat? Kita harus menargetkan Levi sebagai gantinya. Petik 2. Dia adalah Landon, yang menduduki peringkat ke-16 dalam daftar batu. Kau ingin membunuh Levi, bagaimana mungkin? Dia berada di urutan ke-6 dalam daftar permata. Hal ini angan-angan bagi Anda untuk percaya bahwa kita bisa membunuhnya. Suara tajam dari seorang wanita terdengar tak lama kemudian. Dia mengenakan gaun kuning dengan ekspresi arogan di wajahnya. Di daftar Stone, dia peringkat ke-13, dan namanya Yasmin. Ini tidak mungkin kecuali Anda adalah salah satu dari 5 pejuang teratas di daftar batu. Wanita lain menimpali. Wanita ini mengenakan gaun putih, dan dia tampak seperti peri yang sangat cantik. Namanya Josephine, yang menempati posisi ke-7 dalam daftar batu. Meskipun dia baru berusia 18 tahun, dia sudah lebih mengesankan daripada mayoritas petarung peringkat 7. Mereka adalah bakat Erudia dan masa depan dunia seni bela diri. Setelah mendengar itu, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke pemuda lain. Pria ini mengenakan setelan hijau, dan dengan tangan di belakang, dia tampak tenang.
Mereka semua memandangnya dengan kagum dan iri. Dia adalah Trenton, nomor 5 di daftar batu. Mereka yang berperingkat tinggi di daftar batu memiliki kekuatan yang sebanding dengan yang ada di daftar permata. Oleh karena itu, dalam kasus Trenton, dia hampir sama terampilnya dengan petarung peringkat 8. Trenton baru berusia 19 tahun ini, jadi tidak diragukan lagi dia akan melampaui Levi dalam waktu 10 tahun. Kerumunan dengan cepat berdiskusi di antara mereka sendiri. Tepat, ketika Levi berusia 19 tahun, dia tidak sebaik Trenton. Trenton seperti seorang pejuang di daftar permata. Sebagai tanggapan, Trenton tiba-tiba berbicara. Saya tidak berani membandingkan diri saya dengan mereka yang ada di daftar permata. Meskipun mengatakan demikian, dia menambahkan pernyataan yang berani. Namun, saya tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk 3 teratas dalam daftar itu. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, para prajurit lainnya tersentak. Sejak pengadilan manifest mengumumkan daftar permata dan batu, itu telah mengklaim untuk memasukkan prajurit yang terkuat dalam sejarah semua peringkat. Apalagi dengan tambahan Forlevia. 3 teratas dalam daftar batu sangat terampil sehingga mereka membuat pembicaraan di antara semua orang. Bab 1814. Evaluasi yang dilakukan The Manifest Court kali ini bisa dibilang sebagai Stone List terbaik sepanjang sejarah, apalagi dengan masuknya 3 nama teratas. Di masa lalu, mereka tidak pernah mencatat betapa gilanya keterampilan mereka berempat, termasuk Forlevia. Mereka bahkan tidak bisa memprediksi seperti apa masa depan Erudia dengan kehadiran mereka. Bagaimanapun, itu cerah, dunia seni bela diri di Erudia pasti akan makmur, dan ada kemungkinan besar mereka bisa mengalahkan ratusan negara lain. Sejak Stone List nomor 5, Trenton, dan nomor 7, Josephine, hadir, banyak orang yang ingin mengelilingi mereka. Lagi pula, itu bukan kejadian sehari-hari untuk melihat prajurit terdaftar di daftar batu di depan umum, terutama untuk yang berperingkat tinggi. Julukan Josephine adalah Goddess Foster karena kekuatan dan kecantikannya membuat semua orang terpana. Sementara itu, Trenton juga dikenal tak terkalahkan. Itu wajar bagi mereka untuk menjadi titik fokus di antara kerumunan. Meski begitu, Levi tidak bisa diganggu oleh mereka karena dia ada di sini untuk misi. Sementara semua orang mengagumi dan menyanjung kedua prajurit itu, mata Levi terpaku pada medan perang. Sayangnya, itu membuatnya menonjol dari yang lain, sehingga Josephine dan Yasmin mulai memperhatikannya. Josephine, itu aneh, orang itu tampaknya tidak tahu siapa kita. Aku tidak percaya dia tidak bahkan cadangan kita sekilas, komentar Yasmin. Mereka telah menarik perhatian banyak orang sejak usia muda. Jika Anda memperlakukan mereka dengan pemujaan, mereka cenderung mengabaikan Anda dan menganggap Anda begitu saja. Namun, jika Anda mengabaikannya, mereka biasanya akan menyadarinya, karena akan membuangnya. Tepat, rata-rata pria akan bergegas ke sini untuk menemui kami jika mereka mengetahui bahwa seorang pejuang dari daftar batu ada di sini. Namun, dia duduk di sana, tidak terganggu. Itu tidak normal. Sambil mengerutkan kening, Josephine mengangkat bahu. Yah, dia tidak terlihat seperti dia sangat peringkat. Saya menduga dia bukan siapa-siapa dan tidak pernah mendengar kami sebelumnya. Beberapa dari mereka diasumsikan Levi tidak ada yang penting dan memutuskan untuk tidak peduli tentang dia. Pada saat itu, di sebuah kota kecil tidak jauh, sekelompok orang sedang merencanakan sebuah rencana. Seorang pria melaporkan, saya baru saja menerima berita bahwa 4 prajurit yang masuk dalam daftar batu telah muncul di daerah tersebut. Ini adalah kesempatan yang sempurna. Bagaimana dengan itu? Pria lain bertanya. Kebetulan, beberapa pengikut iblis api juga telah tiba di sini baru-baru ini, jadi mungkin, kita bisa memancing para pengikut itu dan menggunakannya untuk menghancurkan 4 prajurit daftar batu. Rencana itu terdengar seperti musik di telinga orang itu. Hahaha, itu rencana yang bagus. Jika kita bisa menyingkirkan para prajurit itu akan membuat Erudia lebih kacau. Ini memberi kami lebih banyak harapan untuk masa depan. Di sisi lain, Trenton, Josephine, dan yang lainnya tidak menyadari bahwa mereka adalah target dari skema jahat. Bermil-mil jauhnya, kelompok kekuatan jahat telah muncul. Itu adalah pasukan besar dengan banyak pejuang yang sangat terampil. Setelah dibujuk, mereka tidak ragu-ragu untuk bergegas ke tempat para prajurit daftar batu berada. Meskipun meneliti tempat itu sepanjang hari, Levi masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Sambil menghela nafas, dia menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Kemudian, seberkas cahaya melintas di depan matanya di detik berikutnya. Ada orang yang datang. Dia bisa merasakan aura jahat yang kuat semakin kuat. Pengikut setan api ada di sini. Mereka adalah salah satu dari 17 kelompok yang sebelumnya bersembunyi jauh di dalam hutan. Di masa lalu, mereka adalah pengikut setia Cirrus. Namun, kelompok mereka segera melarikan diri untuk bersembunyi di pegunungan sejak dia menghilang. Pak, Little dan Goddess Foster, biarkan aku mengikutimu untuk memburu Levi. Di medan perang, para prajurit sangat ingin mengikuti Trenton dan yang lainnya. Landon dan Yasmin hampir setuju ketika mereka melihat ekspresi Josephine dan Treston berubah. Oh tidak, sekelompok orang sedang menuju. Haruskah kita pergi? Josephine bertanya dengan cemas. Saya khawatir ini sudah terlambat. Kita harus bersiap untuk bertarung. Seketika, tubuh Trenton bergetar, dan dia memancarkan aura yang menakutkan. Mereka mendengar langkah kaki datang dalam beberapa menit. Pengikut The Fury Demon mulai mengelilingi dan perangkap Trenton dan prajurit lainnya. Tanpa tempat untuk melarikan diri, para prajurit di tengah melihat sekeliling dengan waspada. Aku tidak percaya kami telah menangkap ikan besar di sini.
Para pengikut Viridimen dengan gembira menunjukkan taring mereka dan menatap para prajurit yang terpojok seperti mangsa mereka. Tampak berhati-hati, Trenton memperingatkan yang lain. Hati-hati, mereka kuat. Dia telah mengetahui seberapa kuat lawan mereka. Dari kelihatannya, dia memperkirakan bahwa setidaknya ada selusin petarung peringkat 8 di antara mereka, yang berarti timnya tidak akan memiliki peluang melawan mereka dalam pertarungan. Bab 1815. Ekspresi Josephine menjadi gelap. Ada banyak pengikut Viridimen, yang banyak di antaranya adalah individu yang sangat terampil. Tidak sulit untuk mengetahui dari aura yang mereka pancarkan. Di dalam kelompok mereka, ada juga 3 orang yang termasuk dalam daftar permata. Mayoritas sisanya tidak ada dalam daftar The Manifest Court. Meski begitu, dengan sedikit di daftar permata, kelompok itu tangguh. Meskipun 3 prajurit daftar permata tidak termasuk dalam daftar itu, Trenton, Josephine, dan yang lainnya masih bukan tandingan mereka. Selain itu, pengikut Viridimen yang hadir hampir 10 kali lipat dari ukuran tim mereka. Trenton merasa mereka sama saja sudah mati pada saat ini. Beraninya kelompokmu menunjukkan dirimu. Landon yang pertama berbicara. Mereka yang mendukung prajurit daftar batu memiliki rasa jijik dan jijik tertulis di wajah mereka. Di kepala mereka, siapapun yang setia pada Viridimen harus mati tanpa kecuali, dan akan lebih baik jika mereka melakukannya dengan cara yang paling kejam. Ya, kalian semua harus enyah dan kembali dari tempat asalmu. Jika tidak, Anda akan menghadapi kematian, ancam Trenton. Namun, ancamannya berdampak kecil pada lawan-lawannya. Salah satu dari mereka mengejek, kalian semua terus menyebut kami monster, tetapi apakah Anda menyaksikan kami membunuh secara langsung? Pernahkah Anda melihat kami melakukan kejahatan keji dengan mata kepala sendiri? Pengikut lainnya dengan cepat melompat untuk setuju. Ya, Anda bangga menjadi orang yang jujur, tetapi Anda harus bertanya pada diri sendiri, berapa banyak orang yang telah Anda bunuh? Bukankah kamu juga melakukan perbuatan jahat? Marah, salah satu prajurit di sisi Treston membalas, Huff, kalian semua mengatakan omong kosong. Kalian semua adalah monster sejak lahir. Anda kejam, tidak berperasaan, dan kecanduan pembunuhan. Anda tidak berbeda dari sekelompok cacing dan lebih menjijikkan dari tikus di selokan. Pewaris Viridimen, Levi, sangat mengerikan. Dia adalah seorang bajingan, kami tidak sabar untuk menyentuhnya dan menyakitinya. Levi tidak melihat ini datang. Dia tidak menyangka akan mendengar namanya selama pertengkaran antara kedua kelompok. Menatap para pengikut Viridimen, Yasmin menggeram. Apakah kamu mengatakan bahwa kami belum melihat orang-orangmu membunuh? Nah, bukankah Levi salah satu dari Anda? Dia membunuh ribuan prajurit di Paradise Villa, dan tak satu pun prajurit di Eastford selamat. Namun, Anda berani mengatakan bahwa Anda tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Tepat, Levi tidak tahu malu dan sampah. Petir seharusnya menyambar orang yang tidak bermoral seperti dia. Saya harap dia meninggal dengan kematian yang mengerikan atau setidaknya mengalami neraka yang hidup, tambah Landon. Namun, lawan mereka hanya tertawa. Yah, apakah kamu tahu siapa yang menyelamatkan Erudia sebelumnya? Siapa orang yang mengangkat prestise Erudia? Apakah Anda lupa bahwa itu adalah pekerjaannya? Petik 2. Dengan tidak percaya, Trenton meraung, tidak peduli apa, dia masih murni jahat. Dia pasti merencanakan sesuatu yang tidak baik setiap kali dia melakukan hal-hal ini. Tidak mungkin saya percaya bahwa dia melakukannya karena niat baik. Petik 2. Sisanya dengan cepat mendukungnya. Tentu saja, dia adalah pewaris Viridimen, jadi tidak ada yang baik tentang dia sejak awal. Perbuatan baik itu harus menjadi bagian dari rencananya, dan itu bohong. Orang seperti itu tidak pantas untuk hidup. Ya, Levi harus mati, dan begitu juga dengan kalian. Saya akan berdoa agar kalian semua berakhir di neraka. Trenton, Josephine, dan yang lainnya mengutuk lawan mereka. Mengepalkan tinjunya, Levi marah. Apa yang baik, dan apa yang jahat? Kedua kelompok berbicara tentang membunuh seperti itu sangat mudah. Kamu boleh menghina kami, tapi kamu tidak boleh menghina pewaris Viridimen. Kami percaya padanya, jadi jika Anda mengkritiknya, Anda akan mati. Bunuh tanpa ampun, para pengikut Viridimen mulai melantunkan mantra. Mereka melihat merah, dan mereka perlahan mulai mendekat. Karena itu, Trenton dan yang lainnya panik. Mereka tidak mengharapkan kata-kata jujur mereka untuk membuat marah musuh-musuh mereka. Tepat pada kelelawar, lebih dari selusin orang bergegas keluar. Mereka adalah pengawal yang disewa untuk melindungi Trenton, dan masing-masing dari mereka terampil. Mereka menggeram, beraninya monster sepertimu bertindak begitu lancang. Apa kau tidak tahu siapa mereka? Sambil menunjuk Trenton, salah satu dari mereka dengan bangga menyatakan, dia adalah Trenton, yang menempati peringkat kelima dalam daftar batu dan keturunan keluarga kecil. Beralih ke Landon, ia melanjutkan, dia adalah. Namun, salah satu pengikut Viridimen menginterupsinya. Siapa peduli, ayo bunuh. Bab 1816. Para pengikut Viridimen segera menerjang Trenton dan timnya. Anggota kekuatan jahat yang terampil secara khusus menargetkan 4 orang di daftar batu. Prajurit yang tersisa di tim Trenton tidak mampu dan harus menghadapi anggota kekuatan jahat yang 10 kali lebih baik dari mereka. Kedua belah pihak tidak menunjukkan belas kasihan selama pertempuran. Itu adalah pertarungan gelap dengan korban di kedua sisi. Levi bisa saja menghentikan perselisihan itu sejak awal, tapi dia tidak melakukannya. Dia akan kehabisan akal untuk mencoba menyelamatkan orang-orang yang menginginkan dia mati. Meskipun Trenton dan rekan-rekannya yang lain ada di daftar batu, hanya butuh beberapa menit bagi mereka untuk dikalahkan.
Dua prajurit dari daftar permata menyerang Trenton, menimbulkan luka parah. Demikian pula, Josephine berakhir di tanah, meludahkan seteguk darah setelah prajurit daftar permata lain mengejarnya. Celepuk. Anggota tim mereka yang lain juga jatuh ke tanah seperti lalat mati. Jelas bahwa mereka bukan tandingan pengikut iblis berapi-api. Mereka yang selamat semuanya terluka parah dan tergeletak di tanah, berjuang untuk tetap hidup. Kali ini, seluruh dunia seni bela diri Erudia telah menandai Levi sebagai musuh publik mereka. Banyak kekuatan kuno mengambil kesempatan untuk mengirimkan bakat mereka untuk pengalaman. Namun, Trenton dan timnya kurang beruntung. Setelah mereka melangkah keluar, mereka segera bertemu dengan kekuatan yang tangguh. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengirim sinyal kepada keluarga mereka untuk meminta bantuan. Tentu saja, mereka tidak akan berpapasan jika bukan karena seseorang yang menarik tali di belakang, yang mengakibatkan pertemuan antara kedua kelompok. Bukankah kamu dikenal sebagai pejuang yang saleh? Saya pikir Anda ingin membunuh kami, tetapi jelas, Anda tidak mampu melakukannya. Sungguh lelucon. Dipermalukan oleh lawan mereka, Trenton dan yang lainnya berharap mereka bisa menemukan lubang untuk menancapkan kepala mereka pada saat itu. Mereka merasa malu. Ketika mereka tak berdaya tergeletak di tanah, mereka memandang sekeliling untuk menilai situasi. Seperti yang diharapkan, itu tidak terlihat bagus. Semua orang terluka dan jatuh ke tanah, mengerang kesakitan. Tak satu pun dari mereka dibiarkan berdiri, kecuali satu. Tiba-tiba, mata semua orang tertuju pada Levi, pria terakhir yang berdiri. Bahkan pengikut Fury Demon sedang menatapnya. 1000 pasang mata menatapnya dengan bingung. Mengapa tidak ada yang memperhatikannya seolah-olah dia tidak ada di sini? Levi telah menggunakan kekuatannya untuk menghindari menjadi bagian dari pertarungan antara dua kekuatan. Sayangnya, dia tidak bisa bersembunyi sampai akhir. Itu dia. Teriak Yasmin antusias dengan secercah harapan di hatinya. Dia berdoa agar dia menjadi pejuang yang terampil. Saya harap dia baik, aku sudah tahu bahwa dia adalah luar biasa dari awal, bisik Josephine. Pria itu bahkan tidak mengedipkan matanya saat semua orang pingsan di atasnya ketika mereka pertama kali melihatnya. Hanya ada dua kemungkinan alasan untuk itu. Entah dia tidak mengenal mereka, atau keahliannya keluar dari dunia, sehingga mereka bukan siapa-siapa baginya. Trenton dan yang lainnya hanya bisa berdoa itu adalah skenario kedua. Haha, aku tidak percaya kita melewatkan satu orang. Turunkan dia. Kepala musuh-musuh mereka memerintahkan dingin. Seketika, banyak prajurit terampil mengepung Levi. Aku tidak ada hubungannya dengan situasi ini, jadi sebaiknya kau tidak menyentuhku dengan tangan kotormu, Levi memperingatkan. Kamu yang meminta. 6 pengikut menerkam Levi pada saat yang sama. Ledakan. Yang mengejutkan mereka, bukan hanya Levi yang tidak terluka, tetapi ke-6 prajurit yang menyerangnya akhirnya mendarat beberapa meter jauhnya. Pakaian Levi bahkan tidak kusut. Itu mengkhawatirkan karena ke-6-nya adalah pejuang peringkat 7. Biarkan aku yang melakukannya. Seorang pria muda dari kekuatan jahat menawarkan. Dia adalah pengikut iblis api yang berbakat, dan kekuatannya bisa dibandingkan dengan milik Trenton. Enyah. Dengan itu, Levi membuang tinjunya, dan pria itu terbang ke belakang, mendarat keras di tanah. Lawannya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Pada titik ini, ekspresi semua orang telah berubah secara drastis. Wah, dia kuat. Itu adalah pukulan yang kuat. 3 prajurit teratas di daftar permata bahkan mungkin tidak bisa melakukan itu. Dengan demikian, Josephine, Trenton, dan sisanya merasa tertegun, melihat seberapa kuat Levi itu. Segera, mereka berteriak, tolong bantu kami dan singkirkan setan-setan ini. Bab 1817. Yang lain mulai meneriakkan, tolong pimpin dan hukum mereka. Mereka tampaknya telah mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka saat mereka memohon agar Levi membantu mereka. Di sisi lain, para pengikut Fury Demon menjadi cemas karena mereka tidak menyangka akan bertemu dengan seorang pejuang sekuat dia. Dia tampaknya ada dalam daftar permata, dan jika demikian, mereka akan berada dalam masalah besar. Dalam waktu singkat, para pengikut Fury Demon menjadi lebih berhati-hati. Mereka memelototi Levi, yang berbahaya dan jelas merupakan ancaman bagi mereka. Di kejauhan, sekelompok rahasia berkerumun bersama. Haha, sepertinya semuanya berjalan sesuai rencana kita. Kedua kelompok telah bertemu, dan pejuang yang memproklamirkan diri benar telah menderita luka parah. Saya pikir hanya masalah waktu bagi mereka untuk menjadi makanan burung. Mereka bersukacita atas situasi. Haha, saya berharap adegan tersebut terjadi di setiap sudut Erudia. Tepat sekali, kita harus cepat-cepat mengeluarkan berita. Sebaiknya beritahu The Cardinal Hall dan Eragon. Mereka ada di dekatnya. Pasukan Raisonia telah menyusun rencana mereka. Mereka ingin menarik perhatian The Cardinal Hall pada detik terakhir dan menambahkan lebih banyak kekacauan dengan situasi. Di medan perang, pengikut Fury Demon berdiri di sana, gemetar. Pukulan Levi memang pemandangan yang menakutkan. Masalah utamanya adalah bagaimana dia terlihat seperti orang biasa tanpa kekuatan. Seseorang tidak dapat merasakan fluktuasi energi darinya. Itu hanya bisa berarti bahwa dia adalah seorang pejuang yang tangguh. Apakah menurut Anda dia termasuk dalam 10 besar daftar permata? Beberapa orang curiga. 10 teratas dari daftar permata berada di lapangan bermain yang sama sekali berbeda. Sementara 3 pengikut iblis berapi-api duduk di daftar permata, mereka berada di akhir peringkat dan tidak akan menimbulkan ancaman bagi mereka yang berada di atas mereka. Dengan satu pandangan, mereka bertiga ketakutan.
Di sisi lain, Josephine dan Yasmin mulai merayakan, mengingat pergantian peristiwa. Kami mendapat bantuan, saya pikir kami pasti akan mati. Petik 2. Jika bukan karena luka mereka, mereka mungkin akan melompat kegirangan. Tabel telah berubah. Siapa yang tahu bahwa seorang pejuang elit akan muncul pada saat yang begitu genting? Kamu harus menjadi prajurit daftar permata dan salah satu yang teratas dalam daftar. Kami tidak menyimpan dendam terhadap Anda, dan kami hanya ingin berurusan dengan mereka. Itu tidak ada hubungannya denganmu, dan kamu bebas untuk pergi. Setelah melihat kekuatan Levi, pengikut Viridimen mulai menghasut agar Levi pergi. Namun, ini hanya membuat Landon dan yang lainnya khawatir. Landon mulai berdebat, tolong jangan tertipu oleh makhluk jahat ini. Sebagai seniman bela diri, kita harus bertanggung jawab untuk melenyapkan para penjahat ini. Timnya juga ikut-ikutan, Tuan, tolong bantu kami dan singkirkan kekuatan jahat ini. Ya, jika monster-monster ini bersatu kembali dengan Levi, siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi. Mereka mengangkat nama Levi lagi. Tuan, Anda tidak bisa membiarkan orang-orang ini hidup. Sebaiknya singkirkan mereka sekali dan untuk selamanya sebelum kamu membunuh Levi juga. Semakin banyak mereka berbicara, semakin mereka menjadi gelisah. Kau harus melukai anggota badan Levi dan menyiramnya ke toilet. Kemudian, kita dapat mengirimkan sinyal kepada pengikut Viridimen bahwa mereka semua akan mengalami nasib sengsara yang sama dengan pewaris Viridimen. Tepat, Levi adalah pewaris Viridimen, jadi jika kita menghukumnya, kekuatan jahat lainnya akan tercengang. Mereka sangat kasar ketika mereka menyebut Levi. Sebagai tanggapan, pengikut Viridimen mulai kehilangan kesabaran. Tidak apa-apa untuk menghina mereka, tetapi mereka tidak tahan ketika mereka berbicara tentang Levi. Apakah Anda termasuk dalam daftar permata atau tidak, anggota The Cardinal Hall atau Eragon, Anda tidak boleh menghina pewaris Viridimen. Kalau tidak, kami akan membunuhmu. Meskipun pengikut iblis api tahu bahwa kekuatan Levi itu hebat, mereka tidak akan mundur. Situasi menjadi lebih panas. Landon dan yang lainnya memprotes, kalian semua mencari kematian. Tuan, tolong lakukan sesuatu. Bunuh iblis-iblis ini dan bunuh bajingan itu, Levi. Tolong bantu kami. Semua orang menatap Levi dengan antisipasi. Kami mempercayaimu, jadi tolong serang mereka. Melihat bagaimana segala sesuatunya berlangsung, perkelahian tampaknya tak terhindarkan bagi para pengikut iblis berapi-api. Aku khawatir aku tidak bisa melawan mereka, Levi tiba-tiba berkata. Apa, mengapa, Landon dan yang lainnya bingung. Karena aku Levi, bajingan yang kau kutuk. Bab 1818. Pernyataan mengejutkan Levi membuat semua orang terdiam. Orang bisa mendengar pin drop. Itu adalah hasil yang tidak terduga. Levi, pewaris Viridimen, ada di sini. Siapa yang akan percaya itu? Ribuan orang yang hadir kaget. Tidak ada yang berani bergerak 1 inci pun, dan bahkan ekspresi mereka membeku. Mereka tampak seperti patung batu. Hampir 1 menit telah berlalu ketika seseorang akhirnya sadar kembali. Apa yang kamu katakan? Kamu adalah pewaris Viridimen. Bibir pria itu bergetar hebat saat dia bertanya. Suaranya membuat semua orang kembali sadar. Terkejut ketakutan, mereka semua menatap Levi, Josephine, Landon, dan yang lainnya sangat khawatir. Mata mereka tampak seperti akan keluar. Aku Levi, Levi mengulangi. Perlahan, penyamarannya memudar untuk mengungkapkan penampilannya di bawahnya. Kakakmu adalah pewaris Viridimen. Begitu mereka melihat wajah Levi, semua orang menjadi hiruk-pikuk. Terlepas dari kelompok mana mereka berasal, mereka ingat bagaimana penampilan Levi dalam hati. Melihat pria yang berdiri di atas kakinya, para pengikut iblis berapi-api menjadi bersemangat. Mereka telah mencarinya tinggi dan rendah, dan akhirnya, mereka harus bertemu dengannya. Setelah begitu banyak usaha, mereka tidak menyangka akan bertemu dengannya seperti itu. Salam bagimu. Para pengikut Viridimen buru-buru berlutut dan menyapanya. Mulai sekarang, kami adalah pengikutmu dan akan mematuhi perintahmu. Orang-orang ini keluar dari persembunyiannya untuk mencari Levi dan menerima perintahnya. Melihat mereka yang berlutut, Levi tiba-tiba memiliki ide baru di kepalanya. Sebelumnya, dia tidak ingin mengasosiasikan dirinya dengan kekuatan jahat ini dan mencoba untuk pergi sejauh mungkin dari mereka. Namun, sekarang tampaknya seperti para pengikut api setan berlarian di sekitar seperti ayam tanpa kepala dan tampak mudah untuk memanipulasi. Itu mudah untuk menggunakannya untuk menciptakan lebih banyak kekacauan dan pertempuran antara dunia seni bela diri di Erudia. Karena itu, Levi memikirkan sesuatu yang baru. Alih-alih membiarkan orang-orang ini menjadi liar sendiri, dia malah bisa mengendalikan mereka. Jika dia memerintahkan mereka, tidak ada yang bisa menggunakannya, dan hal serupa tidak akan terjadi. Menilai dari betapa setianya orang-orang ini, sepertinya tidak mungkin bagi mereka untuk menentang apapun yang dia katakan. Selama dia bisa mengumpulkan semua pengikut iblis berapi-api, dia bisa memerintahkan mereka semua dan mencegah konflik terjadi di masa depan. Akan lebih baik jika dia melakukan itu sesegera mungkin sebelum masalah lain muncul. Selain itu, jika dia bisa mengumpulkan mereka semua, dia akan memiliki pasukan yang tak terkalahkan, yang akan menguntungkannya. Ya, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi pengikutku, perintah Levi. Kami rela mati untukmu. Orang-orang yang berlutut mulai membungkuk padanya. Setelah diterima oleh Levi, mereka siap untuk menerima apapun yang dia minta dari mereka. Itu sebabnya Cirrus begitu kuat saat itu, di era iblis.
Seolah-olah mereka berada dalam aliran sesat, orang-orang ini memandang tuan mereka sebagai dewa secara religius, dan mereka sangat setia. Tidak ada yang membayangkan bahwa ini akan terjadi. Itu adalah pilihan yang tepat untuk membuat kedua kelompok saling berhadapan, tetapi Levi muncul entah dari mana. Levi, saya juga mengenal beberapa pengikut lain di daerah ini. Saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu mereka untuk bergabung dengan kami. Salah satu pengikutnya dengan cepat menawarkan. Levi mengangguk setuju. Ya, ayo kumpulkan semuanya. Akan lebih baik untuk mengumpulkan semua orang. Petik 2. Levi, itu mungkin sulit. Kita harus mempertimbangkan rencana jangka panjang. Para pengikutnya tampak berkonflik. Jangan khawatir, aku punya rencana. Levi terkekeh. Tapi sebelum aku mengumumkannya, mari kita berurusan dengan orang-orang itu terlebih dahulu. Kemudian, dia menoleh ke Trenton dan timnya. Ledakan. Pada saat itu, seolah-olah petir menyambar mereka. Bab 1819. Seketika, anggota badan mereka terasa mati rasa, dan mereka menjadi pucat. Mereka menggigil saat hawa dingin menjalari tulang punggung mereka. Sangat di luar imajinasi mereka bahwa pria itu adalah Levi. Mereka telah mengutuknya begitu lama sebelum mengetahui identitasnya. Beberapa menit yang lalu, mereka mempermalukannya dan bahkan dengan bodohnya memintanya untuk bunuh diri. Ada jutaan insiden aneh di dunia, tetapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan situasi ini. Tidak ada yang menyangka bahwa Levi akan muncul di sini. Selain itu, mereka tidak berharap untuk bertemu dengannya. Saat Levi melirik mereka, mereka dengan cemas menundukkan kepala mereka satu persatu. Bahkan Trenton melihat ke tanah, terlalu takut untuk menatap mata Levi. Josephine juga tidak terkecuali. Tidak ada yang berani melihat ke atas saat Levi mengamati mereka. Terutama bagi Landon, Yasmin, dan mereka yang bersalah karena mengkritik Levi sebelumnya. Yang mereka inginkan hanyalah menghilang dari muka bumi. Sementara itu, Levi menembak mereka silau berapi-api, membuat mereka merasa seperti api membakar hangus wajah mereka. Gugup, mereka gemetar dan berkeringat dingin. Jangan aku, tolong, beberapa orang menggumamkan doa sambil terengah-engah saat mereka membuang muka. Dia tidak melihatku, saya tidak di sini. Itu adalah suasana yang tegang, dan hati mereka terasa berat. Keheningan yang berkepanjangan membuat mereka semakin menderita karena mereka merasa jantung mereka akan meledak karena kecemasan. Mereka bahkan tidak bisa bernapas. Gedebuk. Akhirnya, salah satu dari mereka menyerah pada tekanan dan berlutut di depan Levi. Guru Levi, aku minta maaf. Itu adalah kesalahan saya karena menghina Anda. Tolong beritahu goreng kecil seperti saya. Gedebuk. Pria lain meniru tindakannya dan jatuh berlutut. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Tuan Levi, maafkan kami. Aku punya mulut besar. Gedebuk. Satu demi satu, para prajurit berlutut, meminta maaf kepada Levi. Trenton dan timnya hanya bisa melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Bahkan pengikut Levi tercengang melihat apa yang telah bersekongkol. Bukankah mereka pejuang yang merasa benar sendiri? Bagaimana mereka bisa berlutut di depan pewaris Viridimen? Apa lelucon? Mereka membodohi diri mereka sendiri. Levi merasa terhibur. Para pengikutnya mulai tertawa. Hahaha, bukankah kamu harus tetap setia pada nilai-nilaimu sampai kematianmu? Mengapa Anda berlutut? Kalian semua mungkin adalah lelucon terbesar yang pernah saya lihat. Petik 2. Dalam menghadapi penghinaan, Trenton, Josephine, dan dua prajurit daftar batu lainnya merasa malu. Hari ini, mereka telah kehilangan semua harga diri mereka. Karena kalian semua merendahkan diri untuk pengampunan, aku akan melepaskanmu. Levi menyeringai. Terima kasih, Tuan Levi. Mereka semua membungkuk untuk berterima kasih padanya. Sungguh memalukan, semua Anda malu kepada kami. Aku tidak akan pernah mengasosiasikan diri dengan Anda. Josephine meraung. Trenton dan timnya hanya bisa menatap orang-orang yang membungkuk pada Levi dengan tidak nyaman. Para pengecut ini telah merusak reputasi mereka dengan berlutut di depan kekuatan jahat. Aku lebih baik mati daripada menyerah padanya. Josephine menggertakkan giginya karena marah. Segera, dia dan Trenton memandang setuju pada yang lain yang masih berdiri. Mayoritas dari mereka yang menghina Levi sebelumnya telah menyerah pada tekanan. Hanya Landon dan beberapa orang lainnya yang masih berdiri. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Josephine berseru dan mengacungkan jempol kepada mereka. Bahkan jika mereka harus mati, setidaknya mereka melawan kekuatan jahat. Aku tidak melihat orang-orang yang paling banyak bicara tentangku berlutut, renung Levi. Suaranya membuat Landon dan Yasmin membeku. Mereka berdiri kaku seperti balok kayu. Gedebuk. Jatuh berlutut, Landon memohon, Tuan Levi, aku bersalah. Mohon maafkan saya. Trenton dan yang lainnya terkejut. Saya pikir kita lebih baik mati daripada menyerah. Bab 1820. Semua orang tercengang melihat tindakan Landon. Bukankah dia setidaknya akan menahannya sedikit lagi? Dia adalah Landon, seorang prajurit di daftar batu. Bukankah seharusnya dia bertindak lebih benar dan memiliki lebih banyak tulang punggung? Trenton dan timnya berharap mereka bisa bergegas ke depan untuk memberikan tamparan keras pada Landon saat itu juga. Bukan hanya mereka, tetapi orang-orang di belakangnya juga sama frustrasinya. Itu dia. Bahkan Levi terkejut dengan perilaku Landon. Orang yang paling sering memarahi dan memaki Levi ternyata sangat mudah terintimidasi. Lebih sering daripada tidak, pria jujur yang hanya berbicara tentang kebajikan dan moralitas ternyata adalah seorang munafik. Di tengah krisis, dia akan menjadi orang pertama yang terlipat.
Levi dengan dingin bergumam, bagaimana dengan yang lain? 3 prajurit daftar batu lainnya gemetar. Mereka hampir tidak bisa menahan tekanan yang diberikan Levi pada mereka. Kamu tidak boleh berlutut di depannya. Jangan biarkan dirimu melakukan kejahatan memalukan seperti itu. Josephine buru-buru bangkit. Itu benar, kami lebih baik mati menegakkan moral kami. Tidak mungkin kita bisa menyerah pada penjahat ini. Frenton juga ikut terjun. Orang-orang lainnya tetap keras kepala. Mereka memelototi Levi, menolak untuk menyerah. Yasmin dengan keras kepala berteriak, jika kamu cukup mampu, kamu dapat memiliki kepala kami. Kami tidak akan pernah berlutut di depanmu. Sisanya dengan dia juga memiliki pandangan menantang yang sama di mata mereka. Kamu tidak takut mati, sangat baik. Dalam hitungan detik, ekspresi Levi berubah saat dia memancarkan aura pembunuh. Orang bisa merasakan niatnya untuk membunuh dari jarak bermil-mil, dan orang-orang merasa seperti tangan tak terlihat mencekik leher mereka. Masing-masing dari mereka merasa tercekik, dan mereka menggaruk leher mereka, berharap bisa menghilangkan perasaan itu. Sayangnya, kekuatan tak terlihat hanya menegang, dan napas semua orang mulai semakin cepat. Wajah mereka juga berubah ungu karena kekurangan oksigen. Orang-orang itu bahkan tidak bisa mengeluarkan suara, dan mereka berjuang dalam diam. Perlahan, pikiran mereka menjadi gelap saat mereka mulai kehilangan kesadaran. Beberapa individu itu merasa jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka seolah-olah mereka baru saja mengalami kematian. Semua orang akan takut menghadapi kematian. Gedebuk. Akhirnya, seseorang tidak tahan lagi dan jatuh berlutut. Lebih banyak diikuti setelahnya. Pada akhirnya, hanya Yasmin yang tersisa. Matanya hampir keluar dari rongganya dan dia tampak seperti berada di ambang kematiannya. Pada saat itu, dia menyadari bahwa Levi akan membunuhnya. Berdebar. Menggunakan semua kekuatan yang tersisa di tubuhnya, dia bergegas berlutut di depan Levi. Semua orang menyerah pada tekanan, tanpa ada yang berdiri. Levi telah meruntuhkan penghalang emosional mereka dan benar-benar menghancurkan semua kebanggaan yang mereka miliki. Mendesah. Frenton dan Josephine tidak bisa lagi berdiri tegak. Mereka benar-benar dipermalukan. Itu adalah tanda hitam dalam hidup mereka yang tidak akan pernah bisa mereka hilangkan. Tuan Levi, kami benar-benar minta maaf. Mohon terima permintaan maaf kami. 4 prajurit daftar batu berlutut. Itu menunjukkan betapa kuatnya Levi. Hahaha, inilah yang diharapkan dari apa yang disebut tubuh lurus. Saya merasa kami memiliki tulang punggung yang lebih kuat. Para pengikut Levi tertawa terbahak-bahak. Sudah lama sejak mereka merasa sangat bersemangat. Landon, kamu telah mengecewakan kami. Kamu tidak cocok untuk berada di daftar batu, dan kamu hanyalah aib bagi keluargamu. Josephine meledak dalam kemarahan. Mendengar itu, Landon merangkak mendekati Levi. Tuan Levi, mulai sekarang, aku akan melayanimu. Bagaimanapun, saya yakin Anda akan mendominasi dunia seni bela diri di Erudia. Siapa yang berani menghinamu mulai sekarang? Dia telah benar-benar mengubah pendiriannya, dan semua orang tidak percaya. Betapa tak tahu malu. Tuan Levi, Anda harus membunuh semua orang yang melawan Anda. Jangan tinggalkan siapapun. Landon mengertakkan gigi dan menggeram penuh kebencian. Membunuh mereka semua, bersambung.